Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar Apasili Balak Rumah Adat Ujung Pandang di kawasan Taman Budaya Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Seperti apa jalannya kegiatan itu? Inilah Showtime Apasili Balak Rumah Adat Ujung Pandang selengkapnya. Pada 21 Desember 2023 lalu, Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar Apasili Balak Rumah Adat Ujung Pandang. Rumah adat ini terletak di kawasan Taman Budaya Benteng Somba Opu, Kabupaten Goa. Tujuan dihelatnya kegiatan ini sebagai ritual penyucian rumah atau apasili setelah direvitalisasi. Adapun beberapa detail yang direvitalisasi yakni pengecatan rumah adat dan memperbaiki beberapa bagian yang mengalami penurunan fungsi karena usia. Pembuatan baruga tempat pertemuan dan aktivitas seni budaya. Pembuatan dinding pagar. Perbaikan gerbang depan dan gerbang belakang. Jadi ketika itu Pak Gubernur saya datang jam 6 di Gubernuran dan makan berdua dengan beliau. Dia tanya pada saya, Muklis, apa yang bisa kita lakukan di Makassar supaya turis tidak hanya singgah kencing di Makassar kemudian kotor hajat dan kemudian pulang lagi kencing dan kemudian berakai. Saya katakan kita harus membuat satu kawasan atraksi budaya di sini, Pak Gubernur. Nah waktu itu dia katakan, oke, berapa lama kamu minta waktu untuk bicarakan itu? Saya bilang di waktu 1 bulan. Dia katakan tidak, besok pagi kamu sarapan di sini kita ngobrol lagi. Jadi waktu itu saya katakan ini Pak Gubernur, kita menciptakan satu kawasan yang menjadi satu tempat arsitektural tradisional Sulawesi Selatan. Tempatnya di mana? Saya bilang ada 3 tempat, Pak Gubernur. Satu di kawasan Talo, tapi itu tidak mungkin karena Bapak sudah declare sebagai kawasan industri. Di Goa tidak mungkin karena penuh rumah. Kita cari tempat ada yang namanya Somba Opu. Di mana itu? Saya bilang besok saya mintakan Pak, saya berikan peta dari Somba Opu itu. Saya minta peta itu dikirim, kemudian saya perlihatkan ini Benteng Somba Opu, kota Somba Opu, ibu kota Makassar di abad ke-17. Di sini Pak Gubernur ada 5 perwakilan dagang pernah berkembang di sini, dan ini kota diisi oleh kurang lebih 15.000 penduduk di kota Somba Opu. Ini kota internasional. Tapi kota Somba Opu ini sudah tidak ada jejaknya lagi. Benteng yang Bapak akan lihat itu sudah seratakan, tidak ada lagi. Jadi waktu itu Pak Gubernur katakan, oke, kita bikin di situ. Kamu bikin proposalnya, kita carikan duit. Dan saya diangkat menjadi ketua proyek pembangunan Somba Opu ini. Waktu saya kasih proyeknya, dia kata, oke, kamu dengan kepala dinas pariwisata ke Jakarta minta uang, cari uang. Saya lagi disuruh cari uang, Pak Gubernur. Uangnya nggak ada. Dapat uang dari Kementerian Dalam Negeri 750 juta untuk membebaskan tanah yang ada di sini dan membangun site plan. Jadi ini betul-betul dari tidak ada. Jembatan di sini tidak ada, listrik tidak ada. Kalau hujan sampai lutut masuk ke sini dengan Pak Parawansa dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Dekandarama, saya sedih Pak Gubernur. Karena waktu saya bangun ini Pak Gubernur, ini indah sekali kawasan ini. Pohon-pohon satu persatu dibayar supaya tidak ditebang oleh penduduk. Saya tidak izinkan ada aspal di kawasan ini, semua paving block. Dan terakhir diadakan ulang tahun Caltex Indonesia Internasional mengadakan di sini Pak Gubernur. Ini satu kawasan yang luar biasa.
95 tamat STPDN, tugas di provinsi 6 bulan, 4 bulan persiapan. Januari 1995 saya tugas di Paneki, ibu kota Kecamatan Takalala, Wajo. Kampungnya Prof. Amiruddin, Ahmad Amiruddin. Jadi ketika Bapak menyebut itu, pasti saya sangat menghormati beliau. Saya kenal beliau, beliau tidak kenal saya. Tapi jejak-jejak yang baik beliau sangat kita hormati. Kemarin kita diskusi di kantor gubernur, Pak Yusuf Kala juga banyak menceritakan kebaikan beliau dan teman diskusi. Jadi rupanya Pak JK itu yang dalam perjalanannya juga mitra diskusi untuk membangun sukses dengan Pak Amiruddin, dan banyak tugas-tugas juga yang diberikan beliau kepada Pak JK untuk membangun sukses ini. Jadi memang tokoh inspiratif. Dulu dengan konsepnya ya perubahan pola pikir, kemudian petik olah jual ya, dan penwilayahan komoditas. Saya bilang Pak JK kemarin, saya bilang tambah satu, karena kemarin bicaranya konteksnya SDM, harus ada penwilayahan SDM. Kenapa? Hari ini sekolah bagus-bagus semua di Makassar, salah juga ini kita bisa bilang. Kenapa perguruan tinggi yang bagus seluruh di Makassar, anak-anak dari Pantai Timur harus di Makassar semua. Pantai Timur kosong. Kesalahan Jepang hari ini 90% masyarakatnya tinggal hanya di 3 kota. Kesalahan besar yang sama juga dilakukan oleh Korea Selatan hari ini, hampir 70%, 65% lebih juga hanya tinggal di 3 kota. Desa-desa kosong. Jadi karena Sulsel ini juga ada persoalan dari sisi pembangunan kewilayahan tadi SDM. Jadi Pantai Timur, Teluk Bone ke atas itu sepi. Gitu. Jadi sehingga lalu lintas ekonomi tidak berimbang. Tapi itu soal yang lain. Ini soal kita hari ini adalah ada sebuah tempat. Sebenarnya ini sederhananya seperti Taman Mini Yesus Selatan. Ini seperti Taman Mini Yesus Selatan. Taman Mininya Indonesia Indah itu dulu saya bantu juga buatkan peraturan Mendagrinya. Waktu Pak Tandri Balilamo jadi dirjen, bagaimana kita kelola Taman Mini itu. Yang suatu ketika Pak Tandri Balilamo lalu menjadi direktur utama Taman Mini. Saya tahu perjalanannya Taman Mini seperti apa, dan hari ini Taman Mini dikelola oleh BUMN hari ini. Jadi saya tahu betul itu diskusinya, karena peraturan menteri saya bikin bagaimana mengelola itu. Oleh karenanya kawasan seperti ini, satu Pak Kadis Pariwisata harus diperkuat, satu payung hukumnya harus diperkuat. Mungkin kalau perlu diperdakan atau minimal peraturan gubernur, dan lebih kuat lagi kalau diperdakan semacam apa yang ditetapkan sebagai kawasan. Jadi harus ditempatkan. Makanya waktu saya gubernur Kepri tahun 2020 di provinsi itu ada dewan kawasan. Dewan kawasan itu macam-macam, mau kawasan ekonomi, kawasan wisata, kawasan religi, kawasan macam-macam kita tetapkan bagi menjadi dokumen pembangunan daerah kita. Jadi silih berganti kepala daerah, pemerintahan, politisi tetap memperhatikan itu. Gitu. Jadi dan dokumen itu bunyi, gitu. Sehingga menjadi bagian kinerja siapapun yang memimpin daerah itu. Nah, oleh karenanya ini mungkin segera kita atasi hulu hilirnya, bagaimana kawasan ini bisa berkembang. Satu yang konkret saja. Satu, kawasan ini supaya adem, menjadi menarik. Nah, saya minta ditanami pohon-pohon karena ini pinggir sungai, pinggir laut ya, pinggir laut. Kebetulan kami ada program bagi-bagi tanaman hortikultura namanya sukun sama nangka. Nanti saya kasih Pak Kadis Pariwisata 5.000 pohon, kota ambil 5.000 pohon ini. 5.000 pohon itu nanti kita ambil sukun bakar. Satu pohon sukun itu kan bisa menghasilkan minimal 1 juta rupiah. Kalau 100 buahnya kali 10.000 kan udah 1 juta. Kalau 5.000 kan 5.000 juta kan? Sama dengan 5 miliar, itu uang, itu pohon duit. Jadi jangan pohon sembarang yang kita tanam. Itu jadikan kemudian mungkin desa kelurahan apa namanya?
Nah, nanti juga saya bantu di kawasan di luarnya ini biar masyarakatnya juga punya pinggir-pinggir sungai yang kita jembatan tadi itu mungkin juga harus kita tanami. Kita alokasinya juga 5.000 pohon juga. Nanti itu kalau itu saya serahkan ke Pak Wali Kota, ke Pak Sekda. Nanti ditanami pinggirnya juga. Ini supaya 10.000 lah. Nanti saya alokasikan di Januari ini. Mudah-mudahan waktu dia terlalu lama bisa kita lakukan. Supaya jadi sejuk daerah ini dan pengelola menghasilkan gitu. Jadi tanam dan itu karena daerahnya ini daerah resapan air, kalau dari udara di sini ini memang harus ditanam pohon-pohon yang menyerap air gitu supaya nanti suatu ketika jangan banjir daerah ini. Karena ini kalau suatu ketika tiba-tiba air laut udah naik lebih tinggi dari daratan, kita bisa bayangkan air ini bisa masuk ke tempat ini. Itu mungkin dari sisi teknis lingkungan yang harus kita jaga. Nah, yang kedua, infrastruktur dasar di sini harus segera kita selesaikan. Nah, apa tadi diskusi singkat dengan Bu Haja Ekrida dengan Pak Sekda, ada 3 hal pokok. 1, akses ke sini. Akses menuju ke sini harus dipastikan bagus. Nah, nanti kita diskusi sama Pak Dinas Provinsi sama Pak Wali Kota, nanti saya diskusi. Apakah akses menuju sini berkenan Wali Kota membantu untuk akses ke sini? Kalau tidak, nanti bagaimana kerjasama dengan Dinas Perumahan Pemukiman di Provinsi Selatan supaya akses di sini bisa, kawasan sini bisa mudah dijangkau dan jalannya menjadi baik, kira-kira gitu. Yang kedua, setelah masuk di kawasan sini, nah di lingkungan kawasan sini otomatis karena asetnya provinsi ya Pak Kadis, maka ini harus ditata. Ada 3 infrastruktur dasar yang utama yang harus ada. 1, yang tadi disampaikan Pak Mulis, jangan ada aspal di sini supaya ada resap airnya. Bikin paping blok. Paping blok itu paling tidak mengelilingi 75 hektar itu supaya tidak terjadi obligasi. 1 dia menjadi trotoar, 1 lagi menjadi batasnya kita. Yang mana kita punya, yang mana kita tidak punya. Gitu. Yang kedua itu adalah penerangan jalan umum. Ya ini pakai biji karena listrik sini susah, mati hidup ya pakai listriknya aja tenaga surya. Itu dihitung berapa biji dibuat dibutuhkan, 100, 200, 500 biji, 1000 biji. Gitu. Harganya kan tidak terlalu mahal juga, cuma 2 juta rupiah kok itu, tambah tiang-tiangnya kan itu. Nggak mahal juga itu, mungkin secara teknis lah mahal. Intinya tidak mahal lah intinya itu. Tidak banyak. Kalau kita bikin 100 atau 200 mungkin sudah terang kawasan ini. Gitu. Yang ketiga adalah fasilitas umum. Jangan orang ke sini mau kencing aja susah. Toilet yang bersih di mana? Mau sholat tidak jelas di mana. Nah, itu penting sekali namanya fasilitas publik seperti itu. Toilet yang banyak gitu. Kalau bayangkan kalau hari ini cuma 100 orang datang, besok bagaimana kalau 5.000 orang yang datang? Besok kalau datang 10.000 orang bagaimana? Taman mini itu bisa 30.000 orang satu hari, 30 orang. Paling jelek-jeleknya 15.000 orang yang datang. Kebayang nggak kalau 30.000 orang datang tiap hari, toiletnya cuma 2. Gitu. Sakit perut orang, mau buang hajat atau buang-buang kecil kesulitan. Dan musola di mana, air bersih di mana? Saya pastikan 2024 karena saya ada program sumur bor. Nanti saya kasih 1 sumur sini, saya ada air bersih. Dicatat-catat itu Pak Karekbang ya. Agak di sini ditulis Pak Andi, Dr. Andi ya. Jadi sumur bor dikasih. Kalau yang tadi hal itu dihitung karena UPT-nya juga kan harus ada aktivitas. Hari ini yang melakukan aktivitas hanya Kota Makassar dari 24 kabupaten kota. Kabupaten Kota Makassar. Jangan tuh, saya kan. Jago tuh pola dinas nah. Jago mana bro? Ya. Jadi kita menghormati, menghargai dan Pak Kadis segera siapkan surat. Hari ini Anda siapkan, hari ini saya tanda tangan. Surat dibawa atau edaran pada seluruh Wali Kota. Saya minta untuk dalam waktu singkat, tidak usah selumbang. Nanti saya minta pergi lihat-lihat dulu sini dulu. Nanti kita jadwalkan pertemuan di sini. Kalau hadir waktunya pertemuan gubernur dan bupati wali kota di sini. Karena itu, kalau kita bilang kita mau bangun, nanti sampai di sini baru kita bilang ini ternyata semua kita ada ini.
Ya, kita jawab. Undang Bupati Wali Kotanya, Ketua DPRD-nya diundang. Ketua DPRD kan ketok-ketok kan Ketua DPRD. Gitu. Ya. Siapa yang mewakili? Kepala Dinas Pariwisatanya juga diundang. Dinas PU-nya diundang. Rumah pemukimannya karena orang teknis yang bisa hitung-hitung tuh. Ya kalau Dinas Pariwisata suruh hitung-hitung bingung nih. Teknis. Saya kira gitu saja. Saya pastikan minimal 3 miliar saya alokasikan segera ini. Itu bisa dilihat, bisa ada waktu untuk sebelum APBD 2024 mungkin ada masih evaluasi ya, mungkin kita. Terlambat kita bilang, kalau tidak mungkin saya kasih 100 miliar langsung. Boleh dikata WD bos, tanggal 6 September lalu, karena cepat sekali ini dalam sejarah sosial. Nggak boleh lama-lama, langsung diketok saja. Teman-teman DPRD langsung setuju semua. Nggak ada pertanyaan, jadi ya sudah. Ini kan saya sama DPRD Provinsi dekat sekali dan kami punya frekuensi yang sama membangun Sulsel. 9 praksi semua yang saya datangi, saya soal semua saya bicara. Kami sama-sama punya niat bersama membangun Sulsel, jadi relatif tidak ada kesulitan mengelola daerah ini karena sudah satu frekuensi. Ada gelombang radionya, gelombang radionya sama gitu. Jadi gelombang radio enak-enak, tidak ada kresek-kresek. Jadi insya Allah saya pastikan itu akan kita lakukan, termasuk mungkin Pak Kadis Pariwisata ya, mungkin kita harus di luar untuk infrastruktur dasar tadi itu kita pikirkan. Kalau 3 miliar tidak cukup, nanti kita pikirkan kalau beliau itu advice-nya minimal 2 miliar ya. Nah, kalau 5 miliar aja. Tapi memang Bapak selalu Kadis Pariwisata, BPT-nya itu harus disiapkan juga anggaran supaya ada event atau apapun dilakukan supaya walaupun tidak banyak gitu. Nah sekarang kalau tidak selain BPD apa kita lakukan? Nanti forum CSR kita dorong juga. Nanti pada saat kita pertemuan Bupati Wali Kota di sini, undang juga pimpinan-pimpinan perbankan, OJK, BI ada di sini, teman-teman perusahaan yang beroperasi di sini, Wadi, mungkin PT Pale, mungkin Tonasa, atau siapa pelaku bisnis di Kota Makassar sini, ya kita aja yang lihat di sini dulu, itu lihat apa yang bisa dilakukan. Mungkin ada yang bantu bangun OJK. Satu lagi soal sampah itu, saya izin tadi, mungkin jalan itu tadi keliling, blok. Yang kedua penerangan, itu yang ketiga kualitas toilet, ya, musola. Satu lagi apa tadi? Sampah itu penting sekali. Sampah itu jangan sampai tidak ada sampah-sampahan. Di kawasan itu penting sampah sekali. Bapak, Ibu, saya sudah panggil kepala dinas kesehatan saya. Di Januari ini saya bikin lomba toilet sesusah. Karena ini soal air publik, saya pertandingkan seluruh air publik. Satu soal saja toilet. Jadi di dunia ini masih persoalan toilet itu masih isu internasional. Toilet itu isu internasional. Fasilitas umum, mohon maaf ini, bahkan rumah-rumah ibadah itu fasilitas umum itu tidak terkelola baik. Kalau kita mampir di sebuah tempat tidak terkelola baik. Saya kira ini menjadi pembelajaran juga. Toilet itu sesuatu. Maka di Januari ini saya perintahkan dari kesehatan ada lomba toilet. Hasil pertandingan serasa publik gitu. Karena toilet yang bagus itu ya kering, bahkan bisa tidur orang di situ, aman gitu. Toilet-toilet kita di Sulsel, sekali keliling-keliling, maafkan saya apa adanya, kita lihat, kita rasakan sendiri bagaimana hawanya. Yang pusat publik itu. Saya kira ini persoalan yang harus kita selesaikan supaya kawasan seperti ini akan menjadi menarik. Tadi orang-orang asing akan datang segala macam, dan memang harus ada orang profesional pada akhirnya yang bekerja. Tidak bisa dikelola dalam jangka panjang mekanisme UGT. Kawasan seperti itu harus mekanisme bisnis, Pak. Harus semacam BLUD, semacam apa? Ini skala bisnis karena harus ada investasi yang besar untuk mengelola secara baik. Harus ada panggung rakyat, harus ada investasi, harus ada tempat parkir yang bagus, yang luas. Ya, ada banyak sekali yang gitu. Mungkin nanti ada apa itu kereta-kereta gantung keliling teman ini keliling. Jadi harus dibikin menarik dan mungkin terkoneksi dengan
Fasilitas publik lainnya di Kota Makassar, mungkin ada tergantung, nyambung kemudian dengan CPI, nyambung dengan Dr. Ya, sama wali Kota Makassar dengan wakil Bupati Goa nama Maros. Saya keliling-keliling lihat Makassar dari udara. Satu, pantau banjir, ya, terus lihat potensi kita. Kami keliling pulau-pulau ini dari atas ini, lewat Makassar naik ke atas gunung, Maros, Makassar keliling, luar biasa potensi. Termasuk Takalar. Saya bilang sama Pak Wali Kota Makassar, wakil Bupati Goa dan Maros. Ini saja kawasan 4 daerah ini, Makassar, Goa, Takalar, Maros, mungkin sampai Pangkep ya. Kita kalau secara baik ini, itu cukup untuk menghidupi 9,3 juta orang Sulawesi. Iya, mungkin sudah luar biasa. Dan itu diaminkan oleh kawan-kawan saya, 3 pejabat kepala daerah ini. Gitu. Nah, hanya selama ini memang perlu ada konektivitas dan sinergi dan kerjasama, karena harus terkoneksi antara kawasan. Kalau Jakarta itu dulu disebutnya megapolitan, atau di kawasan Jabodetabek, Jur sampai Cianjur itu. Nah, maka kalau saya konsepnya bukan hanya Makassar, Maros, Goa, Takalar, plus Pangkep sebenarnya. Karena seberangnya Ramang-Ramang itu sudah Pangkep. Dia satu hamparan gunung kas. Ekonomi pinggir lautnya juga nyambung antara Makassar sama Pangkep. Orang di Makassar ngambil ikannya di Pulau Pangkep. Jadi ini satu kesatuan integrasi wilayah. Kawasan kalau mau ditata itu harus seperti itu. Jadi Minasata plus Pangkep. Kira-kira gitu. Dari saya sudah lihat dari udara sebenarnya semuanya. Masalahnya seluruh rumah-rumah di kawasan megapolitan daerah ini dikelilingi air. 15 tahun ke depan bisa jadi persoalan. Dikelilingi oleh air-air gitu. Mau air laut, mau air dari gunung-gunung. Gunung-gunung kita sini udah gundul semua. Tidak ada yang ikat gunung-gunung. Makanya kami bikin gerakan tanam pohon, tapi pohon yang ada hasilnya dalam jangka panjang. Tahun depan saya tanam pohon sukun 1 juta. Kalau 1 juta itu berarti kira-kira 2 tahun lagi saya punya buah sukun 500 juta. Itu pasti jadi industri. Saya tanam pisang 1 miliar pohon. Itu ngalahin Filipina. Itu ekonominya bisa sampai 160 triliun. Jadi di samping kita menata yang seperti ini, kita harus menyiapkan kehidupan baru masyarakat kita supaya ada uangnya. Karena sehebat apapun kawasan yang kita buat, nanti yang datang siapa? Harus orang yang punya uang. Pengalaman kita hari ini KP-KP di seluruh kabupaten kota hidup 5 tahun yang lalu. Nah tutup itu mereka itu tidak ada pengunjung. Rumah-rumah makan tutup. Dari CPI sampai Borongkong sini, lihatlah apa itu ruko-ruko yang besar mau tutup, ruko-ruko besar tutup. Kenapa? Tidak ada uang masyarakat, daya beli rendah. 9,3 juta seluruh Indonesia, daya beli sangat rendah. Maka harus ditambah pendapatan masyarakat. Ditambah pakai apa? Ya sektor yang terkait kita. Kita itu kekuatannya cuma 3. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ke lautan. Nah, maka uang Pemda ini harus digerakkan dulu itu. Nah uang Pemda tidak kuat. Maka saya tambahkan KUR sekarang. Ada namanya kredit usaha rakyat. Saya sudah siapkan 15 triliun untuk KUR. Tahun depan saya mau kali 2 menjadi 30 triliun. Gitu. Ada KUR untuk nanam pisang 6% per tahun, KUR untuk keramba, KUR untuk tanam cabai 80 juta, KUR untuk tanam bawang 80 juta, dan berbagai skema KUR. Dan super mikro 3% per tahun. Pak Kandil Juku 10 juta. Gitu. Bisa, dia bisa. Itu 3% per tahun, hanya 1/4% per bulan. Karena tidak bisa mengelola daerah ini kalau hanya uang Pemda, tidak cukup. Uang di daerah ini hanya 54 triliun mengurusi Selayar sampai Lut Timur. Baru kemarin kita terima di pajak dari Kementerian Keuangan. Hanya 54 triliun uangnya dalam setahun. Dari Selayar ini pasti tidak sampai itu. Itu minimal 15 triliun per tahun baru bisa mengelola daerah. Itu baru gagal, 15 triliun. Paling tidak itu baru gagal ngurusnya. Ya. Cuma 24 triliun. Bagaimana kita mengerjakan daerah?
maka swasta harus digerakkan. Nah, pemerintah kita, Presiden Jokowi luar biasa, mengeluarkan namanya skema KUR. Mungkin negara yang paling hebat itu memberikan proteksi rakyat untuk usaha KUR itu. Maka harus masuk di KUR. KUR itu hanya 6%. Tambah sertifikat jaminan usaha itu sendiri. Gitu. Dibayar setelah panen. Kalau itu menjadi program saya. Ini kesempatan untuk kaya sebenarnya setahun ke depan. Karena saya sedang menggerakkan ekonomi rakyat. Yang begini, Pak Mulis, gampang sekali kaki-kaki kiri kalau berbuah bisa pohon nangka ini, berbuah bisa pohon syukur, semua berbuah semua pohon pisang ini. Pisang 7 bulan, 8 bulan ke depan sudah berbuah. Ini nggak ada apa-apanya ini. Gitu. Kalau sederhana bisa seperti ini. Tetapi pendapatan si rakyat kita harus ditambah dulu. Karena rumah sakit megah kita bangun, siapa yang mungkin? Siapa yang mau bayar? Kalau tidak ada uangnya. Maka pasal satunya dari 1000 pikiran kita, langkah 1 milestone pertama adalah tambahkan pendapatan si masyarakat. Sambil seraya kita yang begini kita berbagi. Tapi pasal satunya adalah tambahkan pendapatan atau daya beli pada rakyat kita. Itu yang pasal 1 yang kita kerjakan. Kita berbagai sektor. Termasuk di Makassar ini kan luar biasa sebagai kota jasa, kota industri, dan yang lainnya. Dan saya kira saya dukung semacam itu aja Pak namanya program revitalisasi kawasan Comboko. Program itu aja dulu programnya, revitalisasi kawasan itu begitu kan Pak. Nah, revitalisasi ya. Diberi vitalitas baru supaya tenaganya, supaya dia hidup lagi, berkembang, senyumnya Pak Mulis jadi bagus lagi gitu. Saya insya Allah akan saya bantu gitu. Dan tidak usah pakai lama Pak, langsung diskusi. Ini kita lakukan ya, 3 miliar udah pasti saya bantu. Yang lainnya kita carikan sumber pembiayaan yang lainnya supaya ini bisa kita lakukan segera, supaya mungkin 2 bulan 3 bulan lagi kita ke sini sudah ada hal yang baru. Tetapi pertemuan dengan para bupati wali kota dan pemangku kepentingan terkaitnya tidak lakukan secepatnya saja. Kalau ini ruangan ini tidak cukup, kita tambah tenda di belakang saja. Kalau perlu duduk-duduk saya di bawah, tidak ada masalah. Gitu. Tidak harus mewah namanya tempat kita itu untuk bertemu. Mau sambil jalan-jalan juga apa-apa. Gitu. Sambil jalan, ada Pak Mulis, ada siapa menjelaskan ini daerah ini, keliling-keliling. Gitu. Biar seluruh daerah lihat tempatnya, oh ini dia punya tempat gitu. Saya kira gitu, saudaraku semua, saya dukung penuh karena ini tempat bukan karena sekedar Pak Amiruddin yang mengerjakan karena apa itu di sana. Ini adalah simbol daerah kita. Daerah yang baik, negara yang baik tentu harus mengenal sejarah. Dan Sombong ini adalah kawasan perjuangan, pergolakan, dan sekaligus simbol kita sebagai masyarakat Sulawesi Selatan yang menjadi kebanggaan kita. Saya selalu bilang bahwa 400 tahun yang lalu di daerah ini adalah pusat perdagangan dunia. Justru setelah merdeka 45 kita bukan lagi pusat perdagangan dunia. Nah itu ada persoalan. Mestinya kita bercita-cita mengembalikan kejayaan 400 tahun yang lalu. Kawasan timur Indonesia ini benar-benar terjadi seperti apa yang kita ceritakan masa lalu itu. Benar-benar terjadi kembali. Membuka akses pelabuhan besar, tidak punya besar, bandara yang bagus, terakses seluruh dunia. Ya, ketika itu terjadi, fasilitas seperti ini pasti sangat dibutuhkan oleh kita semua. Saya kira itu, nanti saya juga berdiskusi dengan Pak Wali Kota, Pak. Saya tahu Wali Kota saya hebat, dia cepat kalau usaha-usaha seperti ini. Apa hal yang bisa beliau mungkin dukung di kawasan sekitarnya, supaya menuju ke sini, apa itu ada view yang menarik. Kalau kita menuju sebuah tempat yang apa itu yang punya nilai eksotis atau nilai keutamaan, sehingga mungkin harus dibuka akses yang lebih baik ke daerah ini. Saya kira demikian, mari kita sama-sama mengucapkan syukur, alhamdulillah dan pada Tuhan Yang Maha Esa dan pertemuan hari ini acara apa namanya tadi itu? Sili Baula Labirikna Ujung Anda. Jadi kalau saya lihat tradisi saya masih kecil itu masih ingat yang begini-begini itu tradisi posisinya bola ya kan begitu, pindah rumah, kita angkat rumah,
Dulu saya masih mengalami angkat rumah ramah warga, terus di rumah itu digantung pisang segala macam, terus pusarnya rumah kira-kira gitu. Hal yang sama kemarin juga saya ke Bulukumba, itu ada rolopi, juga pusarnya perahu juga. Jadi saya berkesimpulan, kita memang orang Bugis Makassar ini punya kekuatan memperlakukan alam, rumah, rolopi, perahu, apapun itu seperti manusia. Jadi memang filosofinya sangat kuat dan dalam sekali. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Hervida Attas, mengatakan biaya revitalisasi mencapai angka 1,2 miliar rupiah, mencakup pembiayaan renovasi rumah adat, penyediaan fasilitas berupa toilet dan rumah untuk penjaga. Jadi kegiatan hari ini adalah yang seperti kita lihat ini adalah inisiatif daripada pemerintah Kota Makassar lewat Dinas Kebudayaan untuk bagaimana kawasan Benteng Sumbo Opu ini bisa hidup kembali, sehingga kami memulai tanpa ada penyampaian atau himbauan daripada provinsi. Kita punya inisiatif sendiri dan alhamdulillah hari ini Pak Gubernur telah hadir langsung melihat kondisi kawasan Benteng Sumbo Opu yang luar biasa ini, dan alhamdulillah sekali karena beliau akan mengaktifkan lokasi ini seperti tadi apa yang disampaikan bahwa akan memberikan anggaran 3 miliar untuk perbaikan akses, sehingga 24 kabupaten kota nantinya yang akan diundang seluruh bupati wali kota untuk bisa memperbaiki masing-masing rumah adat yang ada di sini. Ini akan menjadi destinasi yang utama di Kota Makassar. Jadi himbauan kami dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar dan saya selaku Kepala Dinas, harapan saya adalah tempat ini, Baruga ini bisa menjadi ruang ekspresi pada para pelaku seni, sehingga kegiatan-kegiatan seni yang dilaksanakan di Kota Makassar dengan kapasitas ruangan yang memadai, kita akan laksanakan di sini. Kita tidak harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di hotel-hotel, tetapi tempat ini adalah menjadi tempat untuk pertemuan-pertemuan di mana kita akan membahas tentang budaya yang ada di Kota Makassar. Jadi ini terbuka umum untuk para pelaku seni ya yang ingin mempergunakan, tinggal menyampaikan saja ke Dinas Kebudayaan Kota Makassar, kita akan mengizinkan untuk menggunakan tempat ini. Dan insya Allah harapan kami ke depan, Benteng Sumbo Opu ini dengan rumah adat 24 kabupaten kota akan membangkitkan UMKM di 24 kabupaten kota yang bisa menempatkan produk-produk UMKM tersebut di setiap 24 kabupaten kota di rumah adat masing-masing. Sementara PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, yang turut hadir dalam kegiatan ini, dalam sambutannya mengungkapkan dirinya akan mengalokasikan dana sekitar 3 miliar rupiah untuk kawasan ini. Menurutnya perlu ada perbaikan jalan, penyediaan fasilitas seperti lampu dan air bersih. Apasili bala atau menyucikan rumah memiliki makna agar dapat mengusir roh jahat yang tidak kasat mata dan sebagai tolak bala, sehingga segala kesialan hilang dari rumah tersebut dengan cara menebas-nebaskan daun apasili di sekeliling rumah. Adapun daun apasili yang digunakan terdiri dari 4 macam, yaitu daun nangka, daun maling-maling, daun pasili, dan daun tak baliang. Kemudian disimpan pada pemaja atau wajan yang berisi air yang telah dicampurkan dengan garam. Ritual ini diadakan oleh masyarakat adat suku Makassar sebelum pemilik rumah menempati rumah yang baru saja dibangun
dengan harapan aura negatif dan roh jahat bisa dihilangkan dan dapat menghadirkan keberkahan, kedamaian, dan ketenangan bagi pemiliknya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 2003, Dinas Kebudayaan Apasili Bala Ujung Pandang. Apa arti daripada apasili? Biasanya rumah-rumah sebelum dihuni, apalagi itu rumah baru ya, jadi dia harus dibersihkan dulu semua aura-aura yang jelek yang ada di dalam. Atau arti kata mengusir. Jadi dengan putaran jam dari kiri ke kanan. Yang tadi yang kita laksanakan itu. Nah, supaya ini rumah mempunyai keberkahan. Barakah gitu. Nah, karena Makassar barakah ini pemantangi. Dingin-dingin ini pemantangi. Batuang kana tahu ilalang harus supaya kan riballa ada kan saliwangan batuang kana dia itu ada rasa kedamaian karena tadi ritual itu mengusir energi yang negatif ya menjadi positif sehingga orang-orang di dalam itu tenang itu. Jadi untuk menghilangkan semua roh-roh jahat yang ada di sini, lalu itulah cara-cara apasili bala, artinya dibersihkan maupun lahir atau maupun secara batin. Nah, setelah dipasili, baru orang-orang itu masuk ke dalam. Itulah yang dimaksud apasili bala. Jadi apasili bala biasa, apasili bala pengadakan itu berlainan. Masing lain-lain cara-cara tersendiri dan ini di Makassar beginilah tadi caranya untuk ritual apasili bala kalumpuang. Kalau di Goa mungkin juga lain, kalau di Maros mungkin juga lain, tapi tujuannya satu. Doa mungkin berlainan tapi tujuan satu. Jadi apa yang dipakai untuk apasili? Ada sebenarnya daun yang tadi saya pakai, orang Makassar bilang daun parempasak, sama daun baru. Nah, itu mempunyai juga energi. Kemudian kita pasang baskom, baskom itu dikasih air, kemudian dikasih garam. Kemudian garam itu didoakan. Didoakan itu baru itulah yang dipakai mengusir. Setelah revitalisasi ini, Dinas Kebudayaan Kota Makassar berharap kawasan Benteng Somba Opu bisa lebih aktif digunakan, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar.